Jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema istri ingin dimengerti, suami ingin dituruti. Ayo rekap dulu dong yang kemarin yang tadi. Tadi kita udah sama-sama rekap dari kemarin. Jangan dong kalau kemarin dari sekarang aja. Ayo mulai. Tadi tuh ya ada contoh kasus misalnya nih istri masih pengen berkarir tapi ternyata suaminya nyuruh resign. Nah, itu tadi Uma juga udah menjelaskan bahwa ternyata kita itu yang memang harus nurut sama suami kalau misalnya alasan-alasannya memang untuk demi kebaikan keluarga kita gitu ya. Tapi kita cari solusinya juga. Suami juga mungkin bisa kasih modal buat bisnis, buat di rumah ya bikin usaha. Masya Allah. Nah, ini juga kita akan lanjutkan pembahasan kita nih. Ustazah, Afwan izin bertanya nih. Ini kayaknya banyak banget pertanyaannya. Iya, banyak banget. Nanti masih ada lagi. Pokoknya luar biasa kita bacain. Kalau persoalan rumah tangga itu nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habisnya. Karena ingat semuanya. Tidak ada orang berpengalaman dalam berumah tangga. Yang ada belajar berumah tangga sampai akhirnya. Masya Allah. Itu penting banget tadi quotes keren. Bisa diulang nggak? Tapi itu penting banget karena bagi kita yang masih belajar gitu, masih baru berumah tangga, ini ilmu-ilmu seperti ini yang penting banget. Atau yang udah lama berumah tangga pun pasti tetap butuh. Nah, Uma, izin bertanya nih, suami tuh ya kalau misalnya udah pulang maunya tuh dilayanin gitu, istirahat. Beneran karena mungkin udah mumet banget ya, kita nggak tahu pressure apa yang udah diterima sama suami di tempat kerja gitu ya. Tapi apakah benar ketika suami pulang itu istri maunya dimengerti bahwa dirinya adalah dia tuh udah kerja seharian, maksudnya di rumah juga kerja, capek juga ngurus anak, ngurus rumah tuh capek loh, saya juga tahu gitu ya. Nah jadi bingung nih dua-duanya sama-sama capek, yang satu pengen dimengerti, pengen cerita dulu, pengen curhat, suaminya pengen istirahat. Nah, ini gimana nih, mohon penjelasannya. Mohon izin guru-guru semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita di mana suatu ketika ada lowongan pekerjaan yang menginginkan semua keahlian. Maka orang-orang yang jobless ini nggak punya pekerjaan, ya udah deh coba aja deh ini pekerjaan apa sih, kali-kali aja gajinya besar. Karena menginginkan semua skill harus ada. Maka ketika sang orang yang ingin melamar kerja ini mulai datang ke kantor dan kemudian mulai ditanyakan, ini pekerjaan apa sih sebetulnya? Apa yang diinginkan? Skill apa yang diinginkan? Maka dari pihak kantornya mengatakan kami menginginkan orang yang bisa masak, kami menginginkan orang yang bisa bersih-bersih dan harus bersih, orang yang bisa nyuci, orang yang bisa pegang uang, orang yang bisa mijet juga. Kami membutuhkan orang-orang yang kadang-kadang harus bisa bawa kendaraan juga untuk nganterin seseorang. Kalau sakit kadang-kadang dia harus bekerja juga dan tidak ada jam kerjanya. Mungkin dia tidur paling malam, dia bangun paling awal. Kemudian orang-orang yang melamar mengatakan nggak akan ada di dunia ini orang yang bisa mengerjakan semua pekerjaan seperti itu. Siapa orang yang bisa mengerjakan pekerjaan seperti itu? Nggak ada jam liburnya, nggak ada waktu kerjanya. Kemudian dikatakan lagi, kadang-kadang juga nggak mendapat penghargaan dari orang lain di luar sana. Siapa orang yang bisa mengerjakan pekerjaan itu? Ternyata jawabannya adalah ibu rumah tangga. Ya Allah, ibu rumah tangga. Luar biasa, Masya Allah ya. Tidak mudah menjalankan peran sebagai seorang ibu rumah tangga yang semuanya dilakukan sendiri. Belum lagi kalau dia memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil. Tahukah Bapak dan Ibu sekalian ada yang namanya baby blues atau ada yang namanya pasca melahirkan, depresi pasca melahirkan. Betul. Itu nyata, benar adanya. Bayangkan seorang perempuan setiap hari berada di rumah, dia mengalami kejenuhan, dia tidak bertemu dengan banyak orang dan kemudian dia mengurusi bayinya seorang diri atau anak-anaknya seorang diri, belum lagi urusan masak, urusan rumah dan sebagainya. Itu sangat melelahkan dan wajar saja kalau ada misalnya kisah-kisah seorang ibu yang ingin menyakiti dirinya sendiri, yang terus menangis, dan bahkan kita tahu juga ada kisah-kisah seorang ibu yang menyakiti anaknya. Itu nyata terjadi. Artinya pekerjaan seorang ibu rumah tangga tidak mudah. Seorang istri paham suaminya lelah, maka suami pun juga paham istrinya mengerjakan pekerjaan yang sangat-sangat besar dan melelahkan. Wahai para ibu di luar sana, yakinlah apapun yang engkau lakukan, semoga Allah menyelamatkan dirimu dan engkau tahu bahwa fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarrah, Allah akan balas semua tangisanmu, semua kelelahanmu. Engkau menangiskan dalam kesendirian karena engkau lelah, semua itu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi pada Siti Fatimah radhiyallahu anha, di mana pada saat itu beliau juga mengeluh kepada ayahnya, wahai ayahku, aku lelah sekali dalam mengurusi pekerjaan rumah tangga. Bolehkah aku meminta asisten rumah tangga? Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang jauh lebih hebat dan lebih dahsyat daripada itu. Apa itu? Nabi Muhammad SAW menyuruh anaknya, wahai Siti Fatimah anakku, sebelum engkau tidur berzikir banyak kepada Allah, bertahlil 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali, maka itu jauh lebih baik daripada segala-galanya. Artinya Nabi Muhammad SAW meminta anaknya, bersabar wahai anakku dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tidak mudah ini.
Mudah-mudahan pahala besar untukmu dan zikir itu insya Allah meringankan bebanmu. Insya Allah. Masya Allah. Amin amin ya Allah. Nih mungkin ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah ini mungkin ini jadi motivasi ya. Mungkin ini juga jadi pintu surganya ya, bisa masuk surga melalui jalur mengurus anak gitu ya, Masya Allah. Jadi semangat terus, kita berikan apresiasi yang tertinggi. Ini gitu ya. maksudnya diarahkan ke Isel. Kalau Isel itu turuti dengan cara itu tadi omongannya Mikdad. Enggak dong, maksudnya aku tuh baru kebuka juga pikirannya dari kisah Uma tadi bahwa benar wanita itu harus multitasking, harus semua bisa. Karena kan Coba ya, boleh ya, ini membela para perempuan. Bayangin, bayar gaji ART coba Iya. untuk tukang masak sendiri, bener. untuk cleaning service bersih-bersih sendiri, untuk ngantar ke sana kemari sendiri. Berapa coba? Udah Seorang berapa ibu ya? rumah tangga, I'm with you. ini Masya Allah, keren ini banget bagus ibu rumah sekali. tangga. Jadi kita para Hebat. suami Masya harus lebih Allah. mengapresiasi karena memang tidak mudah menjadi seorang Umi istri. Nora meninggal, saya langsung bikin 7 menteri. Oh, yang Menteri ngurusin Dalam semuanya. Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Nah, Pendidikan, baru- Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Keamanan. Untuk menggantikan posisinya. Untuk menggantikan posisi. Itu pun Masya tidak Allah. terganti. Tidak tergantikan, Masya Masya Allah. Nah baik, Masya Allah kita lanjutkan. Uma terima kasih dari penjelasannya, Sama-sama. kisahnya juga Ustaz Syam. Yeah. Biasanya kalau weekend kemana sih Ustaz Syam? Saya tipe yang kalau weekend nih, Iya. Gunung saya, apa laut? Enggak, bukan. saya Di rumah atau? saya tipe yang karena saya sudah beli fasilitas di rumah, saya pengen nikmati pas weekend. Nah itu dia, sama. Aku juga sama. Tapi Jihan maunya keluar. Mau keluar, kau tuh udah tiap hari di luar katanya. Bener banget, itu yang jadi permasalahan. Nggak Peliknya ketemu kehidupan dong. berumah tangga. Kalau bukan weekend di luar, Iya. mau weekendnya di rumah. Iya. Jihan Gitu, di Ustaz. rumah, maunya Tapi weekend di di rumah. luar. Tapi kebanyakan gitu Ustadz Maulana. Kalau misalnya weekend, suami-suami itu pasti pengennya di rumah, gitu istirahat santai. Nah istri-istri karena udah jenuh dari Senin sampai Sabtu itu di rumah terus, pengennya keluar. Nah ini gimana nih, dari sudut pandang Islam, apa yang harus dilakukan nih bagi Saya suami? pas bagi baca istri? pertanyaan ini langsung kupikir, Relate banget ya. kupikir saya doang. Ternyata ini pertanyaan tausiah. Iya. Nah ini mohon penjelasannya guru nih Tafadol. Masya Allah, tabarakallah. Anda tidak sendiri. Iya, Semua Ustaz. merasakannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Maka ternyata benar nih, saya pertama baca ini saya pikir saya kenapa ya saya nggak suka jalan ya, Iya, kenapa iya, saya lebih suka di rumah ya. Betul. Oh ternyata memang tiap weekend suami merasakan itu. Dan pada umumnya suami-suami yang ada di luar sana pun merasakan bahwa saya pengennya di rumah. Betul. Karena udah sepekan dia di luar, dia di akhir pekan itu pengennya di rumah. Istri sebaliknya, udah dari Senin sampai Sabtu di rumah, pengennya weekendnya di luar. Betul. Maka di mana ketemunya? Di mana ketemunya? Ketemunya titiknya adalah pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, suami mengerti bahwa dia wajib memperlakukan istrinya secara ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya arafah. Arafah artinya meninggikan, maka tinggikan dia, tempatkan dia di posisi yang tinggi, tempatkan ia di posisi yang mulia. Kalau dia merasa dimuliakan, kalau diajak jalan-jalan, maka ajaklah dia jalan-jalan. Kalau dia merasa dimuliakan, kalau diajak shopping, maka ajaklah shopping. Kalau dia merasa dimuliakan, kalau dia ada punya waktu berdua, ya quality time berdua, maka ajaklah dia berquality time. Maka kita cuma diminta untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang memuliakannya, dengan cara mengangkat harga dirinya, dengan cara membuat dia merasa dihargai, dimuliakan. Apalah daya kita tadi ini kan tidak bisa kita menggajinya dengan seluruh pekerjaannya. Ya minimal setiap weekend ada sesuatu yang diberikan. Saya itu saking jahatnya, saya merasa jahat ya Allah. Apa tuh, Ustaz? Setelah mendengarkan ini rumah, saya langsung Setelah mendengarkan iya. Tosi yang ngerasa jahat kalau Iya, istri. saya merasa jahat gitu. Kalau Jihan kadang-kadang minta keluar, saya Iya, langsung bacakan. Nih lihat nih, wanita di Tarim Yaman ini tidak ada yang keluar rumah kecuali Ya pas meninggal Allah. dunia. Masa saya itu perempuan di Tarim itu, masya Allah, ahli surga. Itu mereka tidak keluar rumah kecuali pas menikah, dan pas meninggal dunia baru keluar rumah. Kata Jihan, iya sih saya pengen, tapi itu kan di Yaman.
Ini di Indonesia Ustaz Syam. Ya Allah, ternyata Masya Allah tabarakallah, ini bukan pengingat untuk jamaah, ini pengingat untuk diri saya sendiri. Karena ternyata kita mesti menjalankan kewajiban kita untuk apa? Untuk meninggikan derajatnya, untuk memberikan penghargaan kepada para ibu rumah tangga yang telah mengurus rumah tangga kita. Toh saya berangkat syuting tiap hari, yang bangunin siapa, saya berangkat syuting tiap hari yang nyiapin kopi siapa, itu harus diapresiasi ternyata. Masya Allah tabarakallah. Jadi Sabtu ini kemana? Sabtu ini di rumah Ragunan. Ustaz. Maksudnya saya ada di rumah untuk siap mengantar kemanapun istri saya mau pergi Ustaz. Jawabannya diplomatis sekali. Bukan saya keluar kota menghindari jalan-jalan sama istrinya. Jadi siap mengantar kemanapun. Kemanapun Insya jihad. Dan Allah. mempersiapkan dimanapun. Insya Allah Ustaz. Jihad. Dan begitu pula sebaliknya, sang istri pun mestinya apa? Mestinya taat kepada suaminya. Karena ketika sang istri sudah taat kepada suaminya, insya Allah suami yang paham agama tidak akan pernah menelantarkan istrinya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Uma dong. Setiap Sabtu Minggu weekendnya keluar kota. Off air. Aku lihat story-nya Uma gak pernah ada di Jakarta nih Sabtu di sini, besoknya udah di mana lagi, Masya Allah. luar Enggak, biasa. Uma itu bertahap postingnya. Oh, gitu ya. Tapi mobilitasnya tinggi sekali, saya tahu, Masya Allah. Baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah pembahasan kita hari ini semakin seru. Tapi ini ada curhatan nih, kita bacakan artikel sama-sama, ini curhatan dari seorang istri nih. Kayaknya menarik untuk kita baca. Kita Kayak baca acara- sama-sama. Kayak acara siapa ya curahan hati? Baik. Aduh baca dong. Panjang. Nah, baik kita bacakan ya sama-sama. Guys, kaget banget. Kakakku tadi telepon dan cerita suaminya marah karena dia makan duluan. Jadi kemarin kakakku kan habis masak gitu. Nah, karena kakakku mikir kalau nunggu suaminya pulang kerja tuh kelamaan, jadi dia makan duluan. Terus pas suaminya pulang, kan suaminya ngajak makan. Terus kakakku bilang, dia udah makan duluan. Suaminya malah bete gitu, nggak jadi makan. Kakakku nanya, kenapa malah didiemin? Terus gak lama suaminya bilang, pikir aja sendiri. Waduh. Nah, hari ini kakakku kan masak lagi buat sarapan. Terus suaminya habis jogging bawa nasi uduk, tapi cuma 1 bungkus. Buat dia sendiri doang. Kakakku nanya dong, kok beli nasi uduk nggak bilang-bilang dan cuma beli 1? Kakakku tetap didiemin. Terus pas kakakku nanya lagi salah dia apa, ternyata suami kakakku ngerasa direndahin banget pas kemarin tahu istrinya makan duluan tanpa nunggu dia sampai rumah dulu. Suami kakakku mikir kalau makan setelah istri itu sama aja kayak makan masakan sisa atau bekas orang lain. Jadi dia ngerasa nggak dihormatin sebagai kepala keluarga. Ajaran Waduh. nenek-nenek ini. Gimana Ustadz Ular? Saya bahas panjang lebar dengan Tausi aja. Iya, langsung aja udah mau dibahas. Saya emosi ini. Oke kalau gitu Ustadz Maulana udah nggak sabar, langsung aja nih dibahas. Tenang Ustaz, sabar. Nah, tahu nggak? Saya tuh makan bersama. Iya. Nggak suka makan sendiri-sendiri. Iya. Karena waktu kecil saya selalu makan sendiri. Ya Allah, sedih Kenapa? banget. Karena saya lama makannya. Nah ini gimana nih solusinya nih untuk kisah-kisah seperti itu? Nah ini mohon Izin penjelasannya Uma dulu. dan Sasam dan semuanya yang lagi nonton sambil senyum-senyum bahagia. Yuk ajak sama keluarga untuk nonton Islam Indah. Sama-sama nontonnya supaya bisa dapat solusi sama-sama. Kami tidak berpihak di sisi satu lagi, sisi laki-laki, sisi wanita. Yang ada yang mau ditaati, yang mau dimengerti, mohon izin. Sisi di sini ketika makan itu, mohon maaf. Pendidikan yang paling terbaik, memasukkan wejangan nasihat yang terbaik ketika di meja makan. Iya. Di meja makan, di perjalanan. Itu paling bagus itu. Paling bagus sambil makan. Harus gitu. Jadi pada saat memasukkan jadi enak. Makanya jangan pernah marah-marah pada saat makan. Karena menghadirkan kedendaman. Maka ketika ada sesuatu yang susah untuk dipertemukan. Satu mau makannya ini duluan dan sebagainya. Yang sebagaimana tadi dicurhatkan. Yeah. Maka solusinya satu harus ada komunikasi. Komunikasi itu penting. Dan setelah adanya komunikasi berbicara, mohon maaf, bagaimana orang bisa tahu apa yang tadi dia bawa ini? Oh baru dipahami, oh maksudnya ini. Tapi yang kedua, buat aturan rumah tangga. Buat aturan rumah tangga. Nah, makannya di meja makan. Harus makan di meja makan, jangan makan di kamar. Supaya kita ada kebersamaan. Gitu. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Bahwa penghargaan dan penghormatan itu akan muncul jikalau Anda wajar untuk dihargai. Masya Allah.
Bagaimana mau dihargai kalau Anda sendiri tidak menghargai diri sendiri? Iya. Itu sebenarnya. Bagaimana mau dituruti kalau Anda tidak bisa jadi teladan? Kasih contoh dulu. Kasih contoh dulu. Jadi jangan pernah timbulkan ego, tapi timbulkan kebersamaan. Wahai wanita dimanapun berada, mohon maaf tanpa menggurui. Puaskan matanya, puaskan hatinya, puaskan perutnya. Insya Allah aman itu. Masih ada satu nggak usah dibahas ya. Karena ini pembahasan tentang makan. Mohon maaf kalau mau makannya bagus, maka sama-sama yuk kita berdoa sebelum makan. Ya. Dan kemudian mohon maaf yang harusnya dipahami, maka dalam hal ini sosok suami dan istri saling menghargai antara satu dan yang lain. Satu mau dimengerti, satu mau ditaati, maka intinya adalah saling menghormati. Waduh, Masya Allah. Jadi komunikasi untuk saling mengerti itu penting sekali di dalam rumah tangga ya, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya harus baik-baik. Betul. Jadi alhamdulillah nih kita dapat ilmu yang luar biasa, tentunya karena Ustadz Maulana juga sudah berpengalaman. Persoalan makan ini. Iya, Persoalan makan. Jadi makanan enak. Ustadz, ini ngomongin soal makanan nih. Iya. Jamaah harus tahu nih, ada makanan yang enak tapi juga praktis banget nih. Ini yang penting nih. Aku makanya mau kasih tahu jamaah sama Ustadz Syam. Ayo Ustadz Syam, bareng izin kita. dulu ya Uma, Oke, buru-buru bismillah. ya sebentar. Iya Abe dong. berubut, Karena ini abe. penting banget nih. Gimana kita Mas Sebentar ya di sini dong. Nah, ini dia Ustadz Syam, makanan kesukaan aku. Masya Allah, kalau ini mah makanan favorit aku juga, Mikdad. Bener banget Ustadz. Ini dia nih otak-otak ala Singapura dan cikua mini sambawaku ala Cedea. Ini tuh terbuat dari olahan ikan bermutu yang praktis dan enak pastinya. Bisa digoreng, dipanggang, ditumis, direbus, dan dikukus juga bisa loh. Selain itu, varian Cedea ini higienis dan resepnya asli dari Jepang. Masya Allah, tabarakallah. Aku mau cobain dong, Mikdad. Wah, boleh dong. Ayo kita sama-sama cobain. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget ya. Dan ikannya berasa banget. Udah gitu gampang dikresiin jadi makanan apa aja. Iya dong Masya Ustadz Allah. Syam. Dan ini tuh enak, terus juga nagih banget. Oh ya, selain otak-otak ala Singapura dan cikua mini, Cedea ada varian lainnya juga loh. Ada Cedea crab stick, filamen crab stick, sushi crab stick, dan nori crab stick. Semuanya mengandung protein yang baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Pokoknya cocok untuk stok makanan di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Ini sih fix banget nih. Fix, habis ini aku bakal stok yang banyak. Lumayan, bisa jadi menu sarapan aku setiap hari di rumah. Sajian praktis ala restoran. Setuju banget Ustadz. Pokoknya langsung diborong aja deh. Masya Allah. Cedea, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Jadi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini boleh dihabisin nggak nih? Aku Habisin mau ya. nambah ini boleh nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Aku nambah, aku habisin dah. Masya Allah enak banget. Berasa banget ini ikannya nih. Iya. Subhanallah.